Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wad din. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal masyayikh wal asatid wal mudarrisin, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, al-mukarram Kiai Haji Muhammad Nawawi Umar Soleh, pengasuh pesantren Kempek Cirebon. Yang saya hormati Ketua Cabang NU Subang Kiai Haji Syafibi, dan Ketua Lembaga LDNU Wilayah Jawa Barat Bapak Toto Ubaidillah, anggota DPRD dari PKB Subang Bapak Sya'roni, para pejabat pemerintah, Pak Camat Cikaung, bukan Binong kan ya, Bapak Kapolsek yang saya hormati, rekan-rekan Banser, Padar Nusa, Muslimat Fatayat, wabil khusus Kiai Kamali, Rois Surya MWC Cikaung, dan Ketua Tanfidiyah MWC Cikaung, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, sampai seumur tua begini baru kali ini saya menginjakkan kaki ke Cikaung, Tanjung Sari Timur. Kalau ke Gaden, Binong, Jungklang sering. Kalau ke sini baru pertama kali. Alhamdulillah. Ada Ketua NU Majalengka Kiai Haji Bajuri Harun. Alhamdulillah, kita diberi oleh Allah nikmat yang sangat luar biasa. Setelah melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, kita dididik oleh Allah, mau tidak mau dipaksa agar kita menahan makan dan minum. Walaupun lapar, haus, walaupun tidak ada orang tahu, kita tidak makan, tidak minum. Nah, kalau makan nggak puasa namanya. Walaupun tidak ada yang tahu, kita tetap tidak makan, tidak minum. Kalau minum ya nggak puasa. Nah, itulah pendidikan yang sangat berharga dari Allah. Pendidikan membentuk manusia yang punya kepribadian, mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan, mengarahkan arah kehidupannya, tidak asal-asalan, ada rambu-rambunya, ada aturan. Ini bulan puasa Ramadan, tidak makan, tidak minum di siang hari. Ini azan zuhur, istirahat dulu, sholat. Kerja lagi, azan asar, istirahat dulu, sholat asar, dan seterusnya. Itu namanya pendidikan dari Allah dalam rangka membentuk kepribadian. Kita ini punya kepribadian, punya jati diri, punya harga diri, punya eksistensi. Kalau hidup tanpa aturan, hidup tanpa rambu-rambu, tanpa norma, kita seperti binatang. Kalau hidup tanpa aturan, tanpa norma, tanpa rambu-rambu, seperti binatang, seperti ayam, seperti bebek, gak ada aturannya hidup.
Kalau kita manusia punya aturan, punya rambu-rambu, punya nilai, punya norma. Nah, norma-norma nilai itulah sumbernya adalah agama. Maka agama itu merupakan amanah dari Allah yang dipercayakan kepada kita, amanah yang bersifat ilahiyah, samawiyah, muqaddasah. Allah mempercayakan agama Islam kepada kita. Nih, agama Islam kamu yakini, kamu amalkan, dan kamu dakwahkan, kamu sebarkan. Itu amanah, Bu. Allah percaya pada kita. Tidak percaya pada malaikat, tidak percaya pada jin, tidak percaya pada binatang, manusia. Kita dipercaya oleh Allah mengemban amanat agama agama Islam. Kamu yakini ya, kamu imani ya, kamu yakini ya, kemudian kamu amalkan dengan syariatnya. Setelah itu kamu dakwahkan, kamu ajak orang lain agar mengamalkan agama Islam. Itu amanah dari Allah kepada kita semua. Amanah tersebut dulu telah ditawarkan kepada langit dan bumi dan gunung. Mau nggak wahai langit, wahai bumi, wahai gunung, kamu saya beri amanah, yaitu agama Islam. Langit, bumi, gunung menolak, nggak sanggup. Langit, bumi, gunung menolak, tidak sanggup menerima amanat agama Islam. Orang Cikau menerima, manusia menerima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Saya telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung. Mereka menolak, tidak sanggup mengemban amanah tersebut. Manusia menerima. Disitulah kemuliaan manusia. Disitulah harga diri manusia ketika menerima amanah dari Allah, yaitu amanah agama. Mari kita perkuat agama kita, kita tingkatkan kualitas agama kita. Mari kita amalkan, terutama yang wajib-wajib, syukur tambah yang sunnah-sunnah. Itu namanya menjalankan amanah dari Allah. Nah, yang kedua, amanah yang bersifat waqi'iyah, realistis. Apa? Amanah membangun alam semesta. Yang nomor dua, jadi bukan hanya cukup kita beragama, sholat, puasa, zakat, itu pasti wajib itu. Haji, umroh bagi yang mampu wajib. Tapi ada amanah lagi apa? Yaitu membangun kehidupan. Membangun alam semesta ini. Itu namanya membangun peradaban. Membangun kemajuan. Membangun kebudayaan. Akhlak, culture, budaya, kemanusiaan, membangun teknologi, pendidikan, peradaban, membangun sosial, masyarakatnya maju, sejahtera, solid, gotong royong, kompak. Itu namanya amanah waqi'iyah. Bukan dari langit, bukan. Kalau tadi agama dari langit. Kalau namanya amanah waqi'iyah insaniyah. Amanah waqi'iyah insaniyah. Kalau di awal tadi amanah ilahiyah samawiyah. Kalau ini yang kedua amanah waqi'iyah insaniyah. Nah, manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa Bu? Bahasa Arabnya apa manusia? Insan. Insan itu noun, kalimat isim, kata benda.
Kata kerjanya, verbnya anas. Adjektifnya kalau maskulin anis, kalau feminin anisa. Insan, anas, anis, anisa, itu maknanya satu, maknanya sama maknanya. Apa artinya? Harmoni, intim, akrab. Jadi manusia itu makhluk yang diciptakan oleh Allah agar membangun tatanan kehidupan yang harmonis, yang akur, yang solid, saling membantu, saling gotong royong, saling kangen, saling rindu. Paham betul? Paham tuh? Itu insan namanya. Jadi insan itu makhluk sosial, membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa hidup sendirian. Pangkat seperti apa, pinter seperti apa, butuh gotong royong. Presiden ingin minum, ingin makan, butuh tukang masak. Paham nggak? Presiden pergi ke sana butuh supir. Saya sendiri mau ke sini butuh supir, butuh mobil, mobilnya kempes butuh bengkel, mobilnya kosong bensinnya butuh pembensin. Di tengah jalan lapar haus butuh restoran. Restorannya apa? Bisa empal gendong, butuh yang mas empal gendong. Yang sate butuh yang bikin sindik, yang bikin tusuk. Ya Allah, manusia tidak bisa hidup sendirian. Kayak Kamali bikin pesantren butuh tukang bangunan. Apa? Terdiri dari besi, butuh tukang besi. Semen, butuh pabrik semen. Genteng, butuh pabrik genteng. Bata, butuh orang yang mencetak bata. Pintu, butuh yang bikin pintu. Kaca, butuh pabrik kaca. Gak bisa kayak Kamali sendirian bangun pesantren. Paham tak? Kita pakai kopiah, pakai baju, pakai celana, pakai sepatu, butuh pabrik kopiah, butuh pabrik sutra, pabrik kain, butuh tukang jahit. Oleh karena itu namanya manusia makhluk yang harmonis, yang hubungan satu sama lain harus saling membantu, saling kangen. Kalau kita sudah lama nggak ketemu dengan tetangga, dengan saudara, kangen tidak? 3 tahun nggak ketemu, aku senang banget ketemu itu. Dulu sekolah bareng, dulu main bersama, 3 tahun baru ketemu, nah gitu kan? Apalagi sampai 20 tahun baru ketemu. Seperti saya dengan bapaknya Kiai Kamali, Kiai Latif. Ini dulu waktu saya masih kecil, beliau sudah mondok di Kempek. Sekarang baru ketemu, entah 40 tahun apa ya? Kangen banget. Itu namanya insan. Sekarang kalau ada manusia tetangga, dua saudara, lagi bertengkar, lagi tidak ngejak ngomong, sudah sebulan, lagi tegang, itu artinya sedang istirahat jadi insan. Lagi pensiun jadi insan. Sebab lapal insan maknanya apa? Harmonis. Lapal insan maknanya intim, akrab. Ada orang tetangga, ada orang kakak beradik kok. Misalkan kita lihat. Misalkan ada 2 orang teman saling bermusuhan, adawah, saling benci, bagok, saling dendam, saling buruk sangka, suudzon, saling fitnah. Wah, itu lagi leren, istirahat jadi insan. Nah, agama mengatur agar kita ini semua hidup dengan tatanan yang harmonis. Itu ya. Disinilah kemuliaan manusia menerima 2 amanah. Amanah agama yang hubungan langsung dengan Allah, dengan langit. Amanah realistis membangun kehidupan masyarakat bersama. Nah, cara membangun masyarakat secara Islam bagaimana? Membangun masyarakat. Pertama, kalau orang Islam harus bisa baca Quran. Rasulullah dulu membangun masyarakat Arab jahiliyah. Pertama kali dididik orang Arab itu dengan membaca Al-Quran. Orang Cikaung bisa semua baca Quran ya? Bisa semua ya? Yang bisa. Kalau
Selama orang itu ngaku jadi orang beragama Islam, harus bisa baca Al-Quran, minimal ya Fatihah, Kulhu, Falaq An-Nas, minimal lah, paling tidak lah. Syukur juz amma khatam, syukur satu Quran khatam, syukur lagi hafal. Oke lah, gak usah hafal lah. Yang penting bisa baca Quran dengan baik. Nah, begitu cara mendidik orang Arab. Orang Arab ketika Nabi Muhammad diutus buta huruf, gak ada madrasah, gak ada taklim, gak ada sekolah, gak ada pendidikan. Kalau bapaknya mati, ibunya masih cantik, diambil anaknya. Kalau jahiliyah itu. Kalau punya anak perempuan, takut menjadi beban, dikubur hidup-hidup. Orang Arab itu waktu itu. Tidak ada orang bisa baca tulis kecuali 10 orang. Maaf, Nabi sendiri tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Nabi Muhammad sendiri. Tidak pernah belajar baca, belajar tulis. Agamanya sesat. Batu disembah. Gak kenal Allah. Gak kenal nilai-nilai. Gak kenal kejujuran, amanah, gotong royong, gak kenal itu. Nilai-nilai gak kenal itu. Oleh Nabi Muhammad dididik pertama kali dengan baca Al-Quran. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yatlu 'alaihim ayatihi. Nabi Muhammad menyampaikan kalamullah kepada masyarakat Arab. Ada yang sadar, masuk dalam hatinya, kemudian beriman. Ada yang menolak, bahkan walaupun mengakui bahasa Al-Quran itu baik, tapi tetap tidak mau beriman. Ada pro kontra. Suatu ketika ada orang namanya Umar bin Khattab. Ini preman. Apa namanya? Jawara ya. Jagoan. Pulang dari berburu masuk kota Mekah, mendengar adiknya namanya Fatimah bintil Khattab dengan suaminya namanya Sa'id bin Nufail masuk Islam. Umar marah, apa-apa adik saya ini ganti agama ini. Pergi ke rumah adiknya mau tempelin. Sampai di sana adiknya yang namanya Fatimah sedang baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Taha, saya turunkan Al-Quran ini bukan membuat kamu cilaka, tapi Al-Quran menjadi peringatan bagi siapa yang mau diberi peringatan. Diturunkan dari Allah, Tuhan yang menciptakan bumi dan langit. Itu Umar mendengarkan surah Toha yang tadinya marah-marah menempeleng, lemes, terduduk. Akhirnya dia setelah itu membaca dengan gemetar, dia itu baca Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Selesai membaca, dia mengatakan, Aina Muhammad. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam. Pergi ke sana, ketok pintu, buka pintu, langsung masuk Ini contoh orang masuk Islam karena mendengarkan bacaan Al-Quran. Sekali lagi, orang Cikaur, orang Indonesia semuanya yang beragama Islam, jangan malu-malu kalau sudah tua belum bisa belajar. Apalagi anak kecil, apalagi yang sudah tua pun kalau belum bisa, monggo silakan ayo belajar baca Al-Quran, gitu ya. Tidak harus khatam, yang penting mau belajar. Ini merupakan kewajiban kita sebagai orang Islam. Nah, setelah orang Arab dibangun bacaan Al-Quran, pandai baca Al-Quran, melangkah yang kedua, bentuk karakter. Wa yuzakkihim. Orang Arab jahiliyah
yang tidak ngerti apa-apa, dibangun karakternya, kepribadiannya. Saling bangun gini, saling bangun Pak. Manusia itu punya hawa nafsu. Punya apa? Hawa nafsu ada dua. Nafsu ghadabiyah dan nafsu syahwatiyah. Ada berapa hawa nafsu? Nomor satu apa? Ghadabiyah. Nomor dua, syahwat. Nafsu ghadabiyah apa? Ambisi. Saya harus jadi gubernur. Saya harus jadi komandan. Saya harus jadi kepala. Saya harus jadi anggota DPR. Itu datanya dari hawa nafsu ghadab. Paham nggak? Setiap orang termasuk saya punya hawa nafsu. Nomor satu, ambisi. Saya harus jadi ketua umum PBNU. Saya harus jadi presiden. Tapi, dengarkan, kalau niatnya baik, saya harus jadi bupati. Niatnya baik, akan membangun Subang, akan mensejahterakan Subang. Caranya benar, cara mendapatkan jabatan tersebut dengan cara yang benar. Tujuan akhirnya baik, apa? Ibtigha amardhatillah, mencari doa. Maka ambisinya itu namanya bukan nafsu ghadabiyah. Tapi namanya nafsu ghadabiyah tadi yang tadi ambisi, karena niatnya baik, caranya baik, tujuannya mulia, namanya ganti himmah. Apa? Yang keras apa? Himmah. Orang Cikaum harus punya himmah yang besar. Saya harus menang. Harusnya gitu tuh yang muda-muda ini. Ya amat. Kalau punya himmah besar, jangan berbuat kayak gini. Saya harus jadi pemimpin. Alumni pesantren. Saya harus jadi lurah. Saya jadi camat. Saya jadi bupati. Jadi gubernur. Itu namanya apa namanya? Kalau niatnya baik, tujuannya baik, caranya bukan nafsu ghadabiyah. Kalau dengan cara yang jelek, tujuannya jelek, niatnya nggak baik, itu namanya nafsu ghadab. Ini jadi bupati biar kaya, supaya kaya raya. Caranya dengan apa saja yang penting menang. Tujuannya bukan lillahi ta'ala. Itu namanya nafsu. Tapi kalau niatnya baik, tujuannya benar, caranya baik, namanya apa? Himmah. Nabi Muhammad himmahnya besar. Orang yang himmahnya besar Nabi Muhammad. Saya tidak mau kalah. Saya harus menang. Wallahi, lau wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atluba hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang kafir itu meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Itu enggak sampai itu enggak? Enggak jawab. Sampai begitu enggak? Nabi begitu Nabi. Apapun yang dihadapi, apapun masalahnya, apapun kesulitan halangannya, apapun problemnya, akan saya hadapi. Tidak akan mundur. Nabi Muhammad. Makanya Islam tersebar. Sampai begitu enggak? Itu enggak jawab. Para sahabat juga begitu. Wali Songo juga begitu. Wali Songo, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Ampel, Sunan Muria, Sunan Gajah, Sunan Bonang. Semua juga saya berjuang harus berhasil. Gak mau mundur. Apa risikonya? Itu namanya apa namanya? Namanya apa? Ayo bareng-bareng bunyi. Saya harus menang. Saya harus menang. Tapi dengan cara baik, niat baik, tujuan baik. Namanya apa? Jangan mempem, Pak. Kalau para sahabat mempem ke sampai nggak akan beres Islam ini. Kalau wali sahabat seperti sampai nggak akan menang Islam ini.
Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, himmahnya besar. NU harus besar. Alhamdulillah seluruh Indonesia ada NU. Kalau di Papua ada NU, di NTT ada NU. Di luar negeri sudah 34 negara ada NU. Himmahnya besar. Muhammadun qa'imun lillahi duhimami, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun qa'imun lillahi duhimam. Nabi Muhammad orang tegak lillahi ta'ala dan mempunyai himmah yang besar. Nabi Muhammad himmahnya shadiqul aqwal wal kalim. Kalau ngomong pasti benar. Enggak pernah bohong, enggak pernah nipu, enggak pernah manipulasi. Tayyibul akhlaq wasyiyam, akhlaknya mulia, karakternya mulia, budayanya mulia, Nabi Muhammad. Nah, maka Islam menang. Paham ya, paham ya? Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya, saya harus uangnya banyak, rumah banyak, mobil banyak, sawah banyak, pekarangan banyak, apa yang banyak apa lagi? Saya harus hidup senang, saya harus hidup senang. Makan senang, rumah bagus, sejahtera, kaya. Namanya apa? Nafsu. Namanya nafsu syahwat. Tapi, kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, niatnya untuk bekal ibadah, untuk perjuangan kekayaannya, untuk membangun fakir miskin, untuk mendukung program-program pendidikan kesehatan, untuk membantu masyarakatan, cara cari uangnya benar, tidak lenten, tidak apa, tidak menjadi darat, niat tujuannya lillahi ta'ala, maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya azimah. Apa? Saya harus kaya. Niatnya untuk membangun kaum. Saya akan bangun ekonomi kerakyatan, saya akan bentuk koperasi, saya akan buka sekolahan, saya akan buat sekolah gratis untuk anak yatim piatu fakir miskin, saya mau buka klinik pengobatan gratis, saya akan bantu orang-orang yang sedang kesusahan. Ini kalau begini dengan niat yang baik, namanya apa? Azimah. Ala qadri ahli al-azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadri al-kiram al-makarim fatakburu fi ayni as-saghiri sigaruha wa tasgharu fi ayni al-azim al-'adhaim. Orang Islam harus punya azimah, bisa meraih azaim kemuliaan, makarim kemuliaan, azaim kebesaran. Jadi umat Islam harus kaya. Ayo, saya harus kaya. Saya harus kaya. Sayyidina Utsman, sahabat kaya. Dan kira sahabat itu miskin. Kalau Sayyidina Umar pas-pasan, Sayyidina Utsman kaya raya. Pernah dagangannya datang gandum dibawa oleh 700 onta, kalau sana gabah dibawa 700 cikaran, ya kan gitu. Masuk kota Madinah sudah ditunggu para saudara-saudara Madinah akan diborong. Utsman minta untung berapa? 2 kali lipat, 3 kali lipat. Sayyidina Utsman tersenyum, Pak. Tidak saya jual. Terus gimana? Akan saya sedekahkan. Kaya enggak itu? Sedekahnya gandum yang dibawa oleh 700 onta. Kaya enggak segitu? Itu sahabat itu. Saya pernah enggak sedekah segitu? 700.000 pernah? 70.000 pernah? 7 juta pernah?
Nggak jawab. 7.000 menang. 7 rupiah menang. Kalau Sayyidina Utsman sahabat, sodakohnya gandum yang dibawa oleh 700 onta. Itu bagus itu. Sayyidina Sa'd bin Waqqas yang luas onta sapi pernah disodakohkan sepertiganya. Kita semua sodakohkan semua untuk perjuangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan nama itu kenal Waliullah, orang Baghdad, orang Irak. Suatu ketika ziarah ke Mesir, ziarah ke kuburannya Imam Syafi'i di Mesir, kuburannya. Berangkat beliau dari Irak ke Mesir, ziarah kubur Imam Syafi'i. Namanya daerah Fustat. Sampai di sana menyaksikan, melihat masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i miskin-miskin. Sekitar kubur Syafi'i masyarakatnya miskin-miskin. Segera Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang masih ada tulisannya Pak, pelang besar Auqaf Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai sekarang. Saya sudah 4 kali atau 5 kali ke sana. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah. Bapak wali bukan? Wali murid ya? Kaya. Bapak kaya tidak? Dermawan. Bapak dermawan enggak? Pelit. Syekh Abdul Qadir Jailani itu waliullah, ulama besar, kaya, dermawan. Nah kita ini wali bukan, kaya tidak, kere, pelit. Wah, gunanya apa hidup ini? Gunanya apa ini? Naon gunanya apa? Nah faedahnya lah. Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang punya Hizb Nasr itu punya santri 6.000, ditangguh di santrinya, gratis semuanya. Kiai kaya itu, bukan malah bayar, bukan, beliau yang nanggung kebutuhan santrinya. Jadi mari kita sekali lagi, orang Islam Cikarang harus kaya. Paham ya? Pesantren dengan uang, pergi haji umroh dengan menyekolahkan anak dengan bantu fakir miskin dengan kita harus kaya. Saya lihat di Indonesia ini ada orang kaya 50 orang. Saya lihat orang Cikarang kaya. Tunggu. Nomor 1 Budi Hartono yang punya apa jauh itu 40 miliar dolar. 1 miliar dolar 14 triliun rupiah. Itu mendewek. Nomor 2 Eka Cipta Sinar Mas 36 miliar dolar. Nomor 40 loncat aja nih, Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 41 Haji Rosyid, orang Kalimantan Tengah, bos kayu, bos sawit, orang Cikarang kaya. Padahal Allah berfirman, walaqad katabna fi zaburi annal ardu yarithuha ibadiyas shalihun. Kekayaan bumi ini, tambang emas, tambang gas, minyak, nikel, batu bara, boksit, maning, besi, tembaga, untuk hamba-hambaku yang soleh. Untuk orang Cikarang yang soleh. Ini prakteknya yang kaya, Masya Allah. Bukan orang soleh yang kaya. Karena Allah telah menyediakan alam kaya ini untuk umat Islam yang soleh-soleh. Padahal kebanyakan orang kiai malah miskin-miskin. Kalau ustaz lah sama madrasah, honornya 400.000 sebulan. Ada lagi yang honornya pakai uang yen. Yen itu uang Jepang. Ini bukan uang Jepang, yen anak. Kalau ada. Sekali lagi, umat Islam harus kaya. Karena dunia ini atau alam semesta ini diciptakan oleh Allah untuk hamba-hamba yang soleh, yang baik-baik. Walaqad katabna fis zabur annal ardu yad'uha ibadiyas. Yang
kedua, pendidikan. Pendidikan harus maju. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad setelah mengajar Al-Quran, membentuk karakter, para sahabat punya himmah, punya azimah, kemudian dididik ilmu pengetahuan. Ayo, orang si kaum gak boleh kalah. Ini sudah era digital, namanya era 4.0. Era revolusi 4.0. Era digital. Belanja pakai digital, pakai iPhone. Mau naik pesawat pakai iPhone. Mau bayar pajak pakai iPhone. Sudah gitu belum si kaum. Gak boleh ketinggalan. Ngambil uang, kirim uang pakai iPhone. Mencari ilmu. Mau kitab apa? Mau tafsir, mau hadis, mau fikih, disertasinya saya. Karangan ini pulau, karangan tulisan saya. Karangan saya ada di Google. Ada di Google. Karangan saya. Judulnya Allah wasilatuhu fit tasawwuf falsafah. Ada di Google. Jadi kalau mau baca, benar nggak kan saya itu dokter, benar nggak ya? Ada dokter palsu atau enggak? Buka itu. Nanti ada penjelasannya, ini telah diuji dengan cum laude, tanggal sekian tahun sekian di Universitas Sumber Puro, Dr. Suyudin Mahkamah Al-Farma. Kalau nggak percaya dokter, ada di Google. Kita apa saja? Politik, perkembangan politik internasional, finance capital, perkembangan uang, keuangan, saham, ada semua di Google itu. Di YouTube itu ada semua. Ya Allah, misalnya sekarang cari uang yang gampang-gampang aja sih. Kalau sudah bisa gampang. Hari ini kira-kira saham yang naik apa? Kira-kira akan naik. Oh, sahamnya Telkom. Oh, sahamnya Bidangkara. Beli saham 1.000 lembar. 1 lembar 7.000. Kali 1.000 berapa? Minggu depan atau besoknya harganya naik, dijual. Harga turun, beli. Harganya jual. Pakai HP saja, Pak. Sehari untung bisa sampai 7 juta, 10 juta. Sehari. Ini yang main begini Cina-Cina semua, Pak. Yang begini Cina-Cina semua. Memang setiap menit melihat saham. Lihat berita uang, lihat berita saham, harga naik turun saham. Lihat detik. Terus diikutin terus. Baru untung itu. Dan sadar. Walhasil kita harus membangun pendidikan dengan ilmu pengetahuan yang up to date. Yang apa ya? Up to date, yang aktual, yang cocok dengan tuntutan zaman sekarang. Di samping kita beragama sudah saya bahas tadi. Masalah agama saya bahas. Akidah, syariat sudah. Sekarang dari ilmu, teknologi, kemajuan harus kita raih. Terutama pemuda-pemuda ini 10 tahun yang akan datang, dunia seperti apa? Dulu kita nggak nyangka atau nggak ngira sama sekali zaman bapak saya, zaman ayah saya akhir. Dulu nggak ngira bahwa ada online, ada virtual, ada daring, ngira nggak dulu? Kita bisa melihat langsung Pak Jokowi lagi di Amerika, langsung bisa nonton sepak bola, padahal mainnya di Vietnam, bisa badminton Piala Thomas, padahal mainnya di Vietnam, bisa langsung nonton pakai HP. Tapi bawa kemana-mana, di sawah boleh, di sungai boleh. Ya Allah, kita tidak boleh keting. Bahasa Arab harus bisa, bahasa Inggris harus bisa. Terutama yang muda-muda ini. Ini wajib kita. Ya. Kalau sudah ilmunya cukup, dokter Andes, SH, insinyur, apalagi dokter, sudah cukup ilmunya cukup, wal hikmah. Nabi Muhammad membangun sahabatnya dengan ilmu yang cukup, kemudian diakhiri dengan wisdom, ilmu hikmah, ilmu kearifan, ilmu yang ada di hati yang bersih, direct illumination, nur mubashir, cahaya yang langsung dari Allah diberikan kepada yahdifuhu ala qalbi man yasha, direct illumination, cahaya yang langsung dari Allah
menyinari hatinya hamba siapa yang dia kehendaki. Dengan ilmu hikmah. Contoh ini. Gus Dur contohnya. Waktu masih dalam keadaan sakit, habis dioperasi syarafnya. Habis itu operasi syarafnya masih dalam keadaan sakit, masih ada perubahannya. Saya di kamar saya, Pak Muhyiddin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu Ketua Golkar, Pak Cakrawardaya Menteri Koperasi. Tiba-tiba Gus Dur duduk, mengko aku jadi presiden, nanti saya jadi presiden. Ini orang 5 ini saya nggak ada percaya. Ini Gus sudah sponsor ini. Ayo, siapa yang ngasih tahu itu? Bukan dari buku, bukan dari kita, bukan dari orang, bukan dari ngaji, bukan dari mana-mana. Nurun mubashir minallah. Direct illumination. Nah, suatu ketika jalan-jalan jogging, jalan pagi, mampir ke rumah saya. Kemudian kita minum air putih, ditawa-tawa. Tiba-tiba ngantuk tidur, kursi ini tidur. Saya buka AC, 20 menit aja. Begitu bangun, bahasa Jawa, artinya begini tulisannya. Nanti Kang Said sampai jadi ketua umum PBNU kalau sudah umur 56 tahun. Waktu itu saya belum 50 tahun, betul. Saya jadi PBNU di Makassar tahun 2010, umur saya 56 tahun. Suatu ketika, televisi main bola, sepak bola Prancis Spanyol. Kita nonton, Gus Dur mendengarkan, kan Gus Dur nggak lihat. Tiba-tiba ngomong, mongko yang menang Prancis 1-0. Betul. Nah, itu namanya apa? Tidak semua orang bisa. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan itu. Tidak semua orang bisa. Harus dibersihkan hatinya dulu. Dari hasud, takabur, dengki, kebutuhannya, kebulja, ria, ujub, sum'ah, baru nur masuk dalam hati kita, hati kita bersih. Sayyidina Umar suatu ketika dapat surat dari gubernur Mesir. Gubernur Mesir kirim surat. Ya Khalifah ini dulu sebelum Islam, kalau sungai ini, jadi Mesir itu ada sungai, Nil, cuma satu-satunya sungai di Afrika itu. Di Baghdad ada sungai Furat dan Dajlah, ada 2 di Baghdad. Kalau di Mesir cuma satu sungai, Nil. Kata gubernur kirim surat, ya Amirul Mukminin, dulu sebelum Islam, kalau sungai Nil airnya surut, habis airnya, berarti pertanda minta tumbal. Tumbalnya gadis cantik, di pakaian yang bagus, gelang kalung, buang di dalam sungai, nanti airnya datang. Begitu dulu zaman Fir'aun. Sekarang bagaimana? Sekarang lagi surut nih. Bagaimana cara supaya tidak surut? Sayyidina Umar, ini ada hadis Pak, ditaruh bukan ngomong kosong saya. Sayyidina Umar ambil kertas, nulis, wahai saudara sungai Nil, kalau kamu mengalir karena Allah, mengalirlah, saya tunggu. Kalau kamu mengalir karena ingin tumbal gadis cantik, gak usah ngalir, saya tidak butuh. Kalau kamu ngalir karena ingin perempuan, gak usah ngalir, kami tidak butuh kamu. Ini di tempat yang sungai ya, bawa ke Mesir, dari Madinah bawa ke Mesir, dilempar datang airnya sampai sekarang. Sungai ini gak pernah surut. Berkat karomahnya Sayyidina Umar, kirim surat kepada sungai. Wah, banyak sekali, banyak contoh-contoh seperti ini banyak. Oleh karena itu, monggo, mari kita tingkatkan agama kita, akhlak kita, hati kita. Pertama tadi apa Pak? Lupa ya. Pertama apa tadi? Mari baca Al-Quran dengan benar. Kedua, karakter kita bangun, punya hikmah dan punya masih sudah lupa ya. Pertama, kita harus bisa baca. Yang kedua,
kita punya karakter, himmah dan azimah, semangat, bahwa melempem. Yang ketiga, kita harus punya ilmu pengetahuan. Yang keempat, hikmah. Mari kita bersihkan hati kita. Nah, puasa Ramadan itu dalam rangka membersihkan hati kita supaya kita menjadi manusia yang berkarakter, berkepribadian, mau tidak mau 1 bulan tidak makan, tidak minum, coba nurut nggak? Malu tidak coba? Taat nggak? Tapi digemblang itu. Nah, setelah puasa sekarang sholat, walaupun tidak puasa yang minumnya makan, tapi insya Allah hasil pendidikan sebulan insya Allah masih melekat pada diri kita. Masih enggak? Waktu berpuasa kita tidak bertengkar, sampai sekarang tidak bertengkar. Sampai puasa akan datang. Waktu berpuasa kita tidak fitnah, tidak bermusuhan, tidak adawah, tidak baghdha, tidak suudzon, tidak hiqad, tidak hasud, tidak takabur. Sampai sekarang enggak? Sampai sekarang enggak? Aku enggak jawab ya. Waktu berpuasa kita baik, enggak bertengkar, enggak hasud, enggak dengki dengan tetangga, dengan teman. Sampai sekarang enggak? Sampai sekarang? Alhamdulillah. Itu namanya baik. Kalau puasa, nggak makan, nggak minum, bahasa Arabnya siam. Siam, nggak makan, nggak minum. Kalau saum, menjaga hawa nafsu. Tidak berbuat jahat, tapi insya Allah berbuat dengan baik, dengan yang baik-baik. Namanya saum. Mudah-mudahan acara ini melalui MWC Nahdlatul Ulama harus berperan, bermitra dengan semua pihak, membangun masyarakat yang maju, keren, modern, masyarakat yang beriman, bertakwa, beribadah, berakhlak, dan sejahtera. Nilainya kita ber-NU seperti itu. NU mengawal akhlak, NU mengawal moral, NU mengawal kejujuran, dikawal oleh NU. Kemudian bersama-sama membangun masyarakat NU yang Falyabudu rabb hadzal bait, bagian kiai. Alladzi at'amahum min ju', bagian pemerintah. Sembahlah Allah ini. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Bangunlah masyarakat yang beribadah. Siapa yang wajib kabinet coba? Kiai NU mengajak masyarakat beribadah. Alladzi at'amahum min ju', yang mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Siapa? Pemerintah. Wa amanahum min khauf, mewujudkan stabilitas keamanan. Siapa? Polisi, tentara, pertahanan keamanan. Ini sudah jelas di Quran ada. Kiai bagiannya falyabudu rabbah. Pemerintah bagiannya alladzi at'amahum, tentara polisi bagiannya wa amanahum min khauf. Ya Allah, ini fungsi ini kalau berjalan dengan baik, insya Allah Cikaum, Subang, Indonesia tahta ridallah, fi rahmatillah, fi aunillah. Ini tidak. Subang masyarakatnya tenang, tentram, sejahtera. Beragama, berakhlak, semuanya kaya, semua 2 lantai, semua punya mobil Avanza, semua. Kalau saya isi Avanza saja. Sarjana semua. Dengan Islamnya maju semua. Mudah-mudahan ini melalui Nahdlatul Ulama tujuannya mewujudkan masyarakat mutamaddin, masyarakat yang beragama, berakhlak, dan sejahtera. Namanya masyarakat mutamaddin, madaniyah, namanya bahasa Arabnya. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari sekali lagi, santri harus punya semangat, tidak boleh kendor. Santri yang masih muda-muda ini harus siap menerima, meneruskan estafet dari orang-orang tua. Yang anaknya kiai siap mengganti bapaknya, yang anaknya pejabat siap meneruskan bapaknya, yang anak tokoh masyarakat siap meneruskan perjuangan bapaknya. Santri yang muda-muda ini harus dibangun, bahkan harus lebih sempurna daripada orang tua, daripada
kakek neneknya. Karena mereka dulu tidak berpendidikan tinggi, tapi sekarang harus mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Syukran wa dumtum fil khairi wa barakati wan najah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai Sulaiman Tuane. Ya. Sulaiman Ustaz